dapat mengukur kadar CRP di dalam darah ini dalam konsentrasi yang sangat sedikit, sehingga dia disebut lebih sensitif dibandingkan CRP yang standar. Dan pengukuran HSCRP ini dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ini ada literatur yang menyebutkan kadar HSCRP yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskuler. Jadi kalau HSCRP-nya kurang dari 0,1 itu disebutnya adalah low risk. Kalau 1 sampai 3 itu disebutnya itu adalah moderate risk. Kalau lebih dari 3 mg per liter disebutnya adalah high risk. Nah, itu adalah HSCRP. Untuk berikutnya adalah infeksi pada aterosklerosis ya. Jadi tadi disebutkan di awal jika infeksi bakteri maupun virus yang kronis itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit aterosklerosis yang ujung-ujungnya dapat juga menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Ini contohnya adalah tadi ada Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pneumoniae, terus infeksi virus contohnya adalah sitomegalovirus, herpes, sedangkan untuk dental biasanya penyebabnya adalah Phosphomonas gingivalis dan Streptococcus mutan. Kemudian ada juga periodontitis, itu biasanya penyakit-penyakitnya yang saya sebutkan tadi ya, bisa endokarditis, dan biasanya eh, yang pasien dengan endokarditis yang memiliki diabetes. Dan itu juga sering terjadi pada penyakit-penyakit kardiovaskuler, seperti itu. Kemudian, eh oke. Kalau dari penjelasan singkat tadi terkait pengukuran atau marker yang dapat kita sarankan untuk penegakan diagnosis penyakit jantung secara konvensional dan non-konvensional, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Ada? Sementara teman-teman masih belum ada, Dokter. Oke. Itu ya, jadi intinya jantung itu faktor risikonya ada yang konvensional sama non konvensional. Jadi kalau yang konvensional atau yang tradisional itu biasanya terkait usia, jenis kelamin, ras, diabetes, merokok dan sebagainya. Untuk pemeriksaan faktor resikonya kita pada umumnya digunakan adalah pemeriksaan lemak ya, kadar lemak seperti itu, kemudian gula darah dan sebagainya. Kemudian yang pemeriksaan yang non konvensional untuk motor resiko yang non konvensional itu adalah CRP, homocysteine seperti itu. Kadar lipoprotein itu adalah yang non spesifik sebutnya ya karena sebenarnya biomarker tersebut dapat meningkat pada kondisi penyakit yang lain selain kardiovaskuler gitu. Jadi bisa saja pada pasien dengan obesitas pun hanya obesitas tanpa penyakit jantung itu juga bisa tinggi CRP-nya kayak gitu. Itu ya. Jadi sebetulnya adalah non spesifik. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium patologi klinik pada penyakit kardiovaskuler. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kalian harus paham terkait anatomi dan fisiologi jantung. Ini harusnya sudah nggak dijelasin lagi ya, karena sudah dapat pada blog sebelumnya dan akan recall juga kan minggu ini terkait anatomi dan fisiologi dari jantung. Dan secara histologinya, miokardium itu terdiri kumpulan serabut otot bergaris atau kontraksi dan relaksasinya itu secara bergantian, hingga menyebabkan terjadinya aksi pompa jantung. Nah, serabut-serabut otot jantung itu dia mengandung protein, dia. Proteinnya ada yang bersifat atau berfungsinya untuk spesifik kontraktil, itu adalah aktin dan miosin. Kalau kalian kemarin blog sebelumnya pernah praktikum histologi otot jantung, ingat nggak kalian yang disuruh ada lapisannya, ada yang aktin, ada yang miosin gitu, ya, yang serat-serat luriknya itu ada kan? Nah itu berfungsi secara spesifik untuk kontraksi ya dari protein aktin dan miosin. Kemudian serabut otot jantung tadi ini mengandung
protein yang disebut troponin dan tropomyosin. Protein ini fungsinya itu sebagai regulator. Ya. Kemudian ada protein-protein yang digunakan untuk energi dari jantung, dari otot jantung ya, serat otot jantung disebutnya adalah mioglobin. Kemudian ada juga selain protein itu adalah enzim yang diproduksi oleh otot jantung atau otot lurik itu adalah CK dan LDH. Nah, pada zaman dulu sebelum ditemukan berbagai macam marker jantung yang spesifik itu CK dan LDH itu digunakan untuk mendiagnosis dari acute myocardial infarct gitu ya. Ini ada, jadi kalau kita belajar sejarahnya itu ada deh, misalkan yang pertama kali dikeluarkan itu adalah CK, kemudian LDH, terus baru sekarang itu ada troponin, troponin I, troponin T gitu nanti di bawah ya. Jadi ada berbagai macam. Oke, yang pertama. Kemudian kita akan belajar tentang penyakit jantung koroner. eh untuk patofisiologi lengkapnya, mungkin kalian akan mendapatkan kuliah sendiri ya tentang PJK atau CAD. Jadi untuk definisinya sendiri, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit jantung akibat perubahan obstruktif pembuluh darah koroner yang menyebabkan fungsi jantung tadi ini terganggu. Jadi inti kata kuncinya adalah obstruktif. Jadi adanya sumbatan di pembuluh darah koroner yang menyebabkan perfusi darah ke jantung tadi itu berkurang sehingga banyak sel yang mati gitu ya. Penyebabnya adalah adanya aterosklerosis pembuluh darah koroner. Jadi adanya sumbatan di pembuluh darah yang disebabkan karena adanya aterosklerosis itu lemak ya. Lemak dan sklerosis dari pembuluh darah. Kemudian proses aterosklerosis ini ada tiga secara patomekanismenya. Yang pertama adalah pembentukan fatty streak. Fatty streak itu adalah lapisan berlemak. Kalau kita bicara patofisiologinya secara lengkap, mungkin nanti akan dijelaskan siapa Dr. Merlita mungkin ya. Yang jantung ya, karena ada kuliahnya sendiri ya. Nah, nanti itu mungkin akan dijelaskan pembentukan fatty streak itu seperti apa. Jadi misalkan karena adanya lemak yang berlebihan tadi itu, kemudian adanya pembuluh darah yang kurang baik, nah itu akan menyebabkan terjadinya fatty streak. Lapisan pembuluh darahnya tadi ini akan berlemak, kemudian semakin lama akan membentuk sebutnya fibrosis plak. Karena lemak tadi itu sifatnya adalah sangat proinflamatori ya. Jadi dia kalau ada lemak, dia akan mengundang sitokin proinflamasi untuk datang ke situ. Nah, sitokin proinflamasi datang ke situ akan terjadi proses inflamasi, banyak sel yang mendatangi dari kumpulan lemak di pembuluh darah tadi sehingga membentuk plak atau fibrosis plak. Dan jika plaknya ini tadi ruptur, ya karena ada kerusakan ruptur dan plaknya yang tadi itu menyumbat pembuluh darah arteri, maka dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk patogenesanya ada dua tahap, ada yang asimptomatik dan ada yang trombogenesis cepat karena ada koyaknya plak tadi. Simptomatik ini pada fase pembentukan pembentukan dari ateroma, pembentukan fatty streak, kemudian pembentukan fibrosis plak itu dia biasanya masih asimptomatik ya, tidak bergejala. Nah, kalau terjadinya adanya trombogenesis cepat karena plaknya tadi yang rusak, itu dapat menyebabkan terjadinya trombus yang oklusif atau sangat menyumbat. Nah, penyebabnya apa sih yang menyebabkan koyaknya plak tadi ini? Yaitu adalah yang pertama adalah morfologi dari komponen plaknya, kemudian ada hemodinamik, kalau pasien tekanan darahnya tinggi dan sebagainya itu kan hemodinamiknya berubah dan ada inflamasi. Dan ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan plak tadi terlepas dan menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil, pembuluh darah arteri yang lebih kecil dan menyebabkan terjadinya trombus. Ya, ini adalah patofisiologi singkat. Jadi gini, jadi yang pertama ada oklusi di arteri koroneria. Kalau ada oklusi kan buntu ya, akhirnya terjadi iskemik, iskemik miokard.
tidak ada oksigen yang masuk ke jaringan sel otot di jantung, sehingga terjadi kondisi namanya anoksia karena tidak ada oksigen. Kemudian jika ada kondisi tersebut, maka respon tubuh itu akan uh, terjadi penurunan aliran kolateral dan kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan yang reversibel. Jadi kalau pertama biasanya karena ada kolateral ya, dia masuk kerusakan yang reversibel. Tapi lama-lama dia akan berubah menjadi kerusakan irreversibel dan di akhirnya akan menyebabkan nekrosis sel atau jaringan yang kalau di jantung maka dapat menyebabkan infark miokard akut ini ya. Nah, ini di mana letaknya marker-marker jantung yang kita bisa periksakan seperti itu. Jadi ini ya, kalau tadi kan eh, marker jantung itu Dek, munculnya itu jika sudah ada kerusakan irreversibel. Kalau yang reversibel biasanya marker jantungnya belum keluar, gitu ya. Ini contohnya adalah LDH. Itu bisa diukur jika LDH meningkat, maka kemungkinan sudah ada kerusakan irreversibel pada sel-sel jantung. Nah, ini ada cut off-nya ya. Jadi eh, ini orang yang sehat, normal individual. Dia tidak ada injury, inflamasi seperti itu ya. Kemudian jika ada namanya stable eh, angina, ya angina bilangnya. Stable angina itu juga dia biasanya tidak ada belum ada injury ya. Kemudian dia sudah stage berikutnya adalah unstable angina. Nah, ini dari stable angina ke unstable angina ini ada merupakan cut off spesifik dari cardiac marker. Jadi kalau angina yang stabil, angina pectoris yang stabil itu marker jantungnya pasti tidak ada. Belum ada marker jantung yang bisa diukur. Tapi kalau sudah ada marker jantung, itu disebutnya adalah unstable angina. Dia biasanya terdapat little to moderate injury. Dan eh kalau misalkan sudah jatuh pada kondisi infark miokard, maka pasti sudah terjadi injury yang signifikan. Dan ini biasanya adalah cut off non-specific cardiac marker itu akan keluar semua di sini. Gitu. Ya, jadi semakin banyak konsentrasi dari cardiac marker yang didapatkan, itu menunjukkan peningkatan apa namanya stage-nya. Jadi kalau yang didapatkannya cuma sedikit ya mungkin masih di unstable atau apa. Tapi kalau sudah yang konsentrasinya sangat tinggi, dipastikan banyak sel yang rusak dan dipastikan itu adalah myocard infarct. Nah ini ya. Ini adalah cardiac enzim yang dapat kita ukur pada pasien yang kita curigai terjadi infark miokard. Oke, bateraiku habis. Dan eh, contoh enzimnya yang paling sering adalah CK, kreatinin kinase, mioglobin, dan troponin. Ini ada eh, jamnya. Jam keluarnya, puncaknya, dan kembali normalnya itu pada eh, berapa jam atau berapa hari. Nah, contohnya yang pertama adalah kreatinin kinase. Kreatinin kinase ini akan muncul 6 jam setelah terjadinya infark. Kalau mioglobin itu munculnya itu 1 sampai 4 jam setelah terjadinya infark, sedangkan troponin itu 3 sampai 12 jam setelah terjadinya infark. Dan ini udah puncaknya ya. Kalau CK tadi ini mencapai puncak itu setelah 24 jam dan akan turun sampai hilang itu kadarnya pada hari kedua sampai hari ketiga. Sedangkan mioglobulin itu puncaknya itu di 6 sampai 7 jam tapi 1 hari sudah hilang. Kalau troponin itu sampai 6 hari deh. Puncaknya 24 sampai 48 jam dan akan kembali normal pada 6 hari. Ya, ini ada contohnya. Jadi kalau misalkan CK atau CKMB dia akan muncul yang paling awal muncul itu kan mioglobin dulu ya. Mioglobin dia akan muncul, kemudian diikuti dengan troponin dan yang terakhir muncul adalah CK seperti itu.
Dan ini ada batasnya. Jadi misalkan ini adalah unstable angina, ini adalah minimal myocardial injury, dan ini adalah myocard infarct. Jadi misalkan troponin ini tuh sebelum terjadinya infark itu dia sudah bisa muncul walaupun kadarnya sedikit. Kemudian pada saat minimal dia juga munculnya sudah tinggi dan dia akan sangat tinggi pada myocard infarct. Jadi minimal minimal cardiac eh, minimal myocardial injury-nya itu sudah dapat deteksi. Sedangkan kalau CKMB dia kan dari minimal myocard sampai myocardial infarct itu pasti harus terjadi peningkatan 2 kali upper limitnya. Dan ini ada timelinenya ya cardiac enzyme-nya. Jadi mulai dari stable angina sampai terjadinya infark. Di yang muncul pertama apa? Yang paling muncul paling awal itu kita bisa melihat dari kadar mioglobin dulu ya. Mioglobin, kemudian atau mieloperoksidase sih. Tapi kalau mieloperoksidase ini dia non spesifik ya karena dia juga bisa diproduksi di sel otot yang lain. Kemudian eh mioglobin yang dia akan mencapai puncaknya 2 sampai 4 jam, kemudian dia akan semakin hilang sampai 24 jam terakhir. Sedangkan em, CKMB, CKMB ini dia akan muncul di sekitar 2 jam sampai eh, 4 jam dan mencapai puncaknya setelah 12 jam dan akan kembali normal setelah 24 sampai 48 jam. Sedangkan troponin itu dia akan munculnya itu di sekitar 1 sampai 2 jam, tapi dia juga semakin keluar mencapai puncaknya di 24 sampai 48 jam dan akan bisa bertahan sampai 6 hari gitu. Nanti kalian bisa pilih-pilih. Misalkan pasien datang, kemudian ditanya nyeri dadanya jam berapa gitu kan, atau berapa jam yang lalu gitu kan. Misalkan nyeri dadanya sudah 24 jam yang lalu. Nah, maka biomarker apa yang kalian sarankan? Biasanya seperti itu soal-soalnya juga deh. Biomarker apa yang bisa kalian sarankan untuk menegakkan diagnosis pasien kayak gitu. Mioglobin bisa nggak? Nggak bisa karena dia sudah mulai turun gitu. Berarti pilihannya kalau nggak CKMB ya troponin I. Tapi kembali lagi dilihat spesifitas sama sensitivitasnya. Kalau antara CKMB dan troponin I, itu yang dipilih adalah troponin I. Karena CKMB ini, dia itu tidak spesifik di otot jantung saja. Jadi dia juga diproduksi di otot lurik. Jadi pada pasien-pasien yang terjadi kerusakan pada otot lurik, misalkan atlet trauma gitu kan ya, ada trauma otot, itu kadar CKMB-nya itu juga bakal bisa meningkat. Seperti itu ya. Mioglobin juga. Jadi nggak spesifik. Oke. Ini ya, ini ada rangkumannya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ada CKMB, mioglobin, troponin I, dan sebagainya. Ini kalian bisa pilih-pilih. Ini ada sensitivitas sama spesifitasnya. Kalian bisa lihat. Atau kalian pilih-pilih sendiri nanti ya. Oke. Oke. Berikutnya adalah aspartic aminotransferase AST atau SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transaminase. Kalau kalian berpikir saya sebut SGOT atau AST, kalian mikirnya ini marker apa, Dek? Biasanya umumnya digunakan untuk marker apa? Pada penyakit apa? Ada yang tahu? Si paper gitu tuh. Ya, betul. Jadi memang biasanya SGOT itu eh, biasanya kan diproduksi di hepatosit ya. Di hepatosit juga, tapi ternyata SGOT itu juga diproduksi di sel otot, Dek. Sel otot nggak cuman tidak cuman otot jantung sih sebenarnya. Dia juga diproduksi di otot lurik yang lain gitu. Jadi sama seperti CK sama mioglobin tadi, kalau ada kerusakan otot, maka kadar SGOT atau ST-nya juga bakal bisa meningkat gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan infark miokard akut, itu SGOT-nya itu bisa sampai ribuan deh kadarnya. Normalnya kan kurang dari 40 ya, 35 sampai 40 ya. Tapi kalau pada orang dengan myocard infarct itu bisa sampai ribuan kadarnya. Gitu ya. Nih. Oke, ini ya. Sorry. Bentar ya, bateraiku habis, saya ambil baterai dulu ya deh ya. Baik, dokter.
Oke, sorry, lanjut ya. Oke, jadi AST atau SGOT ini merupakan enzim yang dikeluarkan di sel jantung bila jantung mengalami infark. Terus sudah saya jelaskan tadi, jadi dia tidak hanya diproduksi di jantung, tapi di otot skeletal, paru-paru, liver, seperti itu ya. Dan dia akan meningkat dalam darah setelah 2 sampai jam setelah infark dan maksimum pada 24 jam dan akan kembali normal setelah 48 jam. Normalnya adalah 9 sampai 20 unit. Kok error casku? Bentar, bentar. Oke, loh. Dah, gitu ya. Nah, kemudian LDH. Jadi LDH ini juga tidak spesifik sebenarnya pada jantung, tapi dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit jantung. eh LDH ini akan meningkat 12 sampai 24 jam setelah serangan dan dia akan hilang 2 sampai 3 puncaknya itu 2 sampai 3 hari dan dia akan kembali normal kadarnya itu 6 sampai 10 hari. LDH ini dia tidak spesifik ya karena dia laktat dehidrogenase ini dia bisa diproduksi di banyak sel. Hampir semua sel itu bisa memproduksi LDH dan LDH ini biasanya meningkat pada pasien dengan keganasan seperti itu. Inflamasi yang lain itu pasti akan meningkat. Dan normalnya itu biasanya 110 sampai 210 unit per liter dan LDH itu ada 5 macam isoenzim ya dari 1 sampai 5 dan biasanya periksanya itu menggunakan metodenya elektroforesis. Isoenzimnya itu ada macam-macam tadi yang LDH1 dan LDH2 itu dia spesifik di jantung, ginjal, otak dan eritrosit. Sedangkan LDH3 itu pada tiroid, adrenal, ginjal, dan otak. Dan kalau terjadi kita curiga pasien tadi itu infark miokard, maka biasanya yang terjadi peningkatan adalah LDH1 itu lebih dari LDH2. Ya, jadi kalau misalnya di laboratorium bisa memeriksa LDH, tapi dia yang isoenzimnya, itu kalian bisa curiga, kalian bisa periksakan dua enzim tadi ya, LDH1 dan LDH2. Sehingga eh kita bisa mendiagnosis apa namanya infark miokard. Ntar kok copot-copot terus. Oh, udah. Si. Error. Ntar ya. Aduh, kok begini. Sorry, chargerku error. Oke, sorry ya. Lanjut. Deh, sekarang yang kreatinin kinase atau fosfokinase. Nah, yang normal itu 40 sampai 150 unit. Dia ada isoenzim juga, subunit juga. Itu CKMM, CKBB, dan CKMB. Ini itu biasanya di CKMB itu ditemukannya pada tahun 1970. Dan dari ketiga subunit ini yang digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung itu adalah CKMB. Ya, CKMB itu dulu pada tahun 80-an itu WHO itu menyebutkan bahwa CKMB ini merupakan gold standard untuk diagnosis myocard infarct. Ya, dengan harga normalnya itu 0 sampai 5 nanogram per mili. Itu dulu. Kalau sekarang itu sudah sangat jarang sekali CKMB itu diperiksakan. Biasanya dokter-dokter jantung itu langsung periksanya itu adalah troponin gitu ya. Dia lebih sensitif dan spesifik terhadap penegakan diagnosis myocard infarct. Nah, CK atau CKMB ini akan meningkat 4 sampai 6 jam setelah serangan dan mencapai puncaknya setelah 24 jam dan kembali normal setelah 48 sampai 72 jam. Nah, sayangnya dia tidak spesifik ya, dia kurang spesifik pada penyakit jantung karena CKMB ini juga akan meningkat pada kelainan otot skeletal. Gitu. Oke, kemudian ada mioglobin ya. Kalau mioglobin ini sama tadi, mioglobin ini merupakan biomarker kerusakan jantung yang sensitif gitu, tapi dia kurang spesifik.
Mioglobin itu muncul pertama ya 1 sampai 4 jam setelah infak, kemudian 4 sampai 12 sudah sampai 4 sampai 12 jam sudah mencapai puncaknya dan kembali normal setelah 24 jam. Tapi dia tidak spesifik karena dia juga akan meningkat pada kelainan otot rangka yang lain, kelainan ginjal dan setelah exercise. Begitu. Jadi kalau misalkan kamu ada pasien nyeri dadanya berapa 15 menit yang lalu. Nah, itu kamu bisa menyarankan mioglobin karena dia biasanya akan terdeteksi eh, setelah 1 jam, minimal 1 jam. Sedangkan petanda yang lain itu kan biasanya munculnya setelah 3-4 jam seperti itu. Jadi yang awal muncul adalah mioglobin. Nah, ini yang menjadi gold standard penegakan diagnosis miokard infarct sekarang oleh WHO dan AHA, yaitu troponin. Troponin ini ada 3 jenis ya. Troponin itu protein. Ada 3 jenis yaitu troponin T, troponin I, dan troponin C. Dan troponin ini merupakan protein yang dia berfungsi untuk membantu kontraksi otot skeletal. Dan biasanya yang ada dalam bentuk bebas itu adalah kardiak troponin T dan kardiak troponin I. Yang sensitif itu adalah yang kardiak troponin I. Yang spesifik itu yang kardiak troponin T. Ini ada bedanya. Ya. Jadi di mana letaknya troponin I dan troponin T? Ini dia protein. Protein yang fungsinya dia bisa menggerakkan aktin dan miosin. Jadi kan ini kan ada di serat otot jantung ya. Kalau serat otot jantung, kalau jantungnya tadi ada infark, maka dia akan terjadi kerusakan serat-serat otot jantung. Maka protein troponin tadi ini bisa terlepas ke darah dan kadarnya bisa kita ukur untuk mendeteksi adanya kerusakan jantung. Begitu. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, itu tadi troponin I, sedangkan ini adalah troponin T. Troponin T itu dia lebih spesifik pada otot jantung. eh tapi dia sebenarnya, sorry, kalau dibandingkan troponin I, dia lebih spesifik ya. Tapi sebenarnya dia tidak juga spesifik untuk mendiagnosis penyakit jantung karena dia juga bisa diproduksi di otot rangka yang lain dan kelainan ginjal. Nah, karena pada miokard infark ini peningkatannya lama dan mengganggu diagnosis adanya reinfark maupun adanya perluasan miokard infark. Maka diagnosis miokard infark itu ditegakkan bila kadar kardiak troponin T-nya itu lebih dari 0,1. Sedangkan ini troponin I, dia ini sangat sensitif ya. Dia akan meningkat di kerusakan otot jantung lebih akurat dibandingkan CKMB. Ini adalah gold standarnya. eh Petanda jantung yang ideal karena sensitivitas spesifitasnya tinggi dan dapat terdeteksi pada unstable angina, dapat membantu deteksi di myocardial infarct selama periode perioperatif dan dia akan meningkat bila kadarnya lebih dari 1,5 ultragram per mililiter. Gitu. Ini tergantung kitnya masing-masing ya, tergantung mesin deteksi dan alat deteksinya. Oke. Dan karena peningkatan kadar yang panjang, mana kardiak troponin ini menggantikan LDH tadi LD1 untuk mendeteksi pasien myocard infarct yang timbulnya lambat. Dan troponin ini juga dapat digunakan untuk stratifikasi resiko penderita nyeri dada, menentukan prognosis, dan menentukan besarnya kerusakan otot jantung. Oke, yang tadi untuk mulai dari mioglobin, CKMB, troponin ada yang ditanyakan? Ini ya. Jadi ini ada algoritmanya. Oke. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan nyeri dada, kalau nyeri dadanya itu 0 sampai 4 jam, maka yang bisa kamu sarankan adalah mioglobin, CK atau CKMB. Tapi kalau pasiennya tadi itu nyeri dadanya lebih dari 4 jam, maka yang kamu sarankan adalah CKMB karena mioglobin tadi sudah mulai turun ya. Kemudian hasilnya apa? Negatif atau positif? Kalau misalkan positif, berarti kemungkinan dia adalah
miokard infark. Tapi kalau hasilnya negatif, kita ulang lagi 4 jam kemudian. Ini harus sesuai klinis ya, klinis pasiennya. Misalkan nyeri dada seperti itu. Kemudian dicek lagi 4 jam kemudian, kita cek CKMB-nya. Kalau CKMB-nya itu lebih dari 4, maka dia miokard infark. Kalau CKMB-nya tetap kurang dari 4, itu maka dia miokard infarknya negatif atau bukan miokard infark. Kemudian troponin. Kalau troponin, apakah nyeri dadanya 0 sampai 4 jam atau lebih dari 4 jam? Itu kita sama-sama bisa cek troponinnya. Kita lihat negatif atau positif. Kemudian kalau misalkan negatif, kita cek 4 jam kemudian, kita cek troponinnya lagi. Kalau misalkan lebih dari 2,5 nanogram per liter, maka dia didiagnosis sebagai miokard infark. Kalau rata-rata 0,6 sampai 2,5, maka kita suspek. Dan kalau kurang dari 0,5, maka dia bukan miokard infark gitu ya. Nah, dari miokard infark ada yang ditanyakan untuk markernya. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita ke CHF. CHF atau congestive heart failure yang merupakan kondisi di mana eh ter apa di mana jantung tadi ini kehilangan kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Gitu ya. eh Darah itu kan dia biasanya akan kembali ke jantung melalui vena dan jika jantung tadi itu gagal memompa, maka dapat menyebabkan terjadinya akumulasi cairan di berbagai bagian tubuh. Dan jika terjadi hal tersebut, maka dapat menyebabkan komplikasi yang banyak seperti terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi, serangan jantung, lebih aterosklerosis ya karena alirannya jadi lebih lambat. Kemudian pada bayi-bayi bisa terjadi defek kelahiran dan terjadi rheumatic fever. Nah, ini adalah biomarker yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosis congestive heart failure. Yang pertama adalah cardiac natriuretic peptide atau contohnya adalah BNP, ANP, kemudian dan pro BNP, pro BNP. Kemudian level dari neurohormonal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan biasanya penggunaan pemeriksaan biomarker BNP atau NT-proBNP itu biasa digunakan untuk mendeteksi disfungsi dari jantung kiri. Dan new generation marker currently under development yang itu yang proBNP tadi itu. Nah, ini ada penyakit hipertensi ya. Jadi kalau penyakit hipertensi ini silent disease ya, karena dia tiba-tiba saja menimbulkan komplikasi di akhirnya gitu. Komplikasinya itu macam-macam, bisa di otak, jantung, ginjal, dan mata. Kalau di otak dapat stroke, jantung, PJK, ginjal bisa juga gagal ginjal. Kalau di mata adanya retinopati, hipertensi, dan kebutaan. Kemudian penyakit yang lain yang bisa terjadi pada jantung itu adanya infeksi. Disebutnya endokarditis, perikarditis, atau miokarditis. Biasanya disebabkan bakteri atau virus yang dapat menyebabkan kerusakan atau infeksi pada lapisan jantungnya. Kemudian, nah, eh, diagnosis dari infektif endokarditis ini sulit deh berdasarkan karena adanya manifestasi yang atipikal dan jika di pemeriksaan darahnya itu biasanya seringnya itu harus dengan kultur ya untuk penegakan diagnosis pastinya. Dan ini adalah beberapa pemeriksaan atau marker laboratorium yang dapat digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis dari penyakit kardiovaskular akibat infeksi, yaitu HB-nya atau DL-nya ya. Kemudian erythrocyte sedimentation rate itu hematokrit ya. Hematokrit, kemudian CRP, kemudian faktor rheumatoid atau rheumatoid faktor, kemudian mikroskopik hematuria, piuria, adanya anti streptolison O atau ASO titernya, ASTO ya, ASTO, dan WBC. Ini dapat digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis adanya infektif endokarditis. Begitu. Ya, ini ya
Kemudian ini ada rheumatic heart disease ya. Nanti kalian juga akan mendapatkan kuliahnya sendiri. Jadi untuk menegakkan diagnosisnya kita biasanya ada kriteria mayor dan minor seperti itu. Dan biasanya rheumatic heart disease ini keluhannya itu ada karditis, poliartritis, Korea, karditis tadi ya. Kemudian karditis dan Korea, karditis, Korea dan poliartritis. Dan paling sering adalah karditis dan poliartritis. Gitu. Nah, patofisiologinya sendiri gimana dan penegakan diagnosisnya? Jadi hampir semua penyebab dari karditis tadi itu karena adanya infeksi bakteri dan yang menginfeksi faring atau gigi. Jadi kalau ada yang sering sakit tenggorokan terus minum obat antibiotik asal-asalan, akhirnya bakterinya tetap hidup dan bisa descendant turun ke jantung ya. Nah, itu bisa menyebabkan jadinya endokarditis. Untuk pemeriksaannya apa? Kita bisa melakukan pemeriksaan kultur tenggorok. Kultur tenggorok atau kultur darah itu biasanya didapatkan Streptococcus grup A. Itu di kulturnya. Selain itu juga kita bisa melakukan pemeriksaan antibodi terhadap streptokokal yang sebutnya adalah ASTO atau ASTO titer ya. Itu ini adalah pemeriksaan laboratorium secara imunologi yang sangat sensitif. Ini sebagai marker untuk mendiagnosis adanya infeksi streptokokal. Dan biasanya hampir seluruh pasien dengan rheumatic fever, acute rheumatic fever itu memiliki kadar ASTO yang sangat tinggi, yaitu more than 200 unit per mililiter. Oke. Sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Wow, mahasiswanya udah hilang, tinggal 7